Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Rahmanda, siswa Pekmen untuk kelas Advanced Machine Learning. Untuk tugas akhir kelas Advanced Machine Learning ini, saya membahas materi tentang logistic regression. Jadi, logistic regression ini merupakan sebuah algoritma klasifikasi yang digunakan untuk memprediksi dan memprediksi probabilitas dari suatu kejadian. Biasanya digunakan untuk masalah klasifikasi biner, misalnya untuk memprediksi apakah sebuah email itu eh, termasuk kategori spam atau bukan. Komponen utama dari algoritma logistic regression itu yang pertama adalah fungsi sigmoid. Nah, fungsi sigmoid ini berfungsi untuk mengubah nilai prediksi menjadi probabilitas antara 0 dan 1. Fungsi sigmoid adalah sebagai berikut. Selanjutnya, loss function menggunakan binary cross entropy. Fungsinya adalah mengukur seberapa baik model dalam memprediksi kelas yang benar. Persamaan loss function pada logistik linear adalah sebagai berikut. Kemudian adalah gradient descent. Nah, gradient descent ini merupakan algoritma optimasi yang digunakan untuk meminimalkan loss function dengan memperbarui parameter model secara iteratif. Persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, dari persamaan ini selanjutnya saya turunkan menjadi sebuah pseudocode. Pseudocode-nya adalah sebagai berikut nih. Jadi pada bagian fit model, eh, yang pertama kita lakukan adalah melakukan inisiasi parameter theta sebagai 0 dengan panjang number of feature. Jadi sejumlah feature ditambah satu ini termasuk bias. Selanjutnya pada iterasi proses pembelajaran yang pertama kali dilakukan adalah tambahkan kolom bias satu pada X. Selanjutnya hitung prediksi menggunakan Z sama dengan X dikali theta. Kemudian kita menerapkan fungsi sigmoid untuk mendapatkan nilai probabilitasnya. Kemudian kita hitung gradient dari loss function dan selanjutnya update parameter theta menggunakan gradient descent. Selanjutnya pada bagian fit, pseudocode-nya adalah pertama kita menambahkan kolom bias ke X, selanjutnya kita hitung prediksi menggunakan Z sama dengan X dikali theta, kemudian kita gunakan fungsi sigmoid eh, untuk mengkonversi Z menjadi probabilitas. Kemudian kita tentukan prediksi dengan membulatkan probabilitas dengan menggunakan threshold 0,5. Nah, untuk codingnya itu saya sudah upload ke link GitHub saya ya, seperti ini ya, Kak. Ini, jadi ini adalah codingnya. Ini saya contohkan running through-nya di dalam Google Colab. Nah, jadi untuk fungsi dari linear regression-nya atau logistic regression-nya itu sudah saya buat sesuai spesifikasi dari tugas akhir kelas Advanced Machine Learning itu dalam model OOP yang di dalam yang nanti bisa diakses seperti Scalar. Nah, jadi ini adalah fungsi dari logistic regression yang saya buat sendiri seperti ini berdasarkan pseudocode yang tadi. Ini ada fungsi-fungsinya. Ini ada kelas dan ada fungsi-fungsi dari eh, logistic regression seperti sigmoid, fit, kemudian ada prediknya juga. Nah, selanjutnya eh, saya panggil fungsi ini dengan menggunakan kode ini from linear model dari folder ini, tempat di mana saya menyimpan filenya, file logreg.py. Kemudian saya import logistic regression-nya. Oke, jadi saya contohkan seperti ini ya Kak. Saya contoh running code-nya seperti ini. Nah, kemudian untuk mencoba algoritma yang saya buat, itu saya menggunakan dataset sintetis, saya menggunakan fungsi make classification sejumlah 1000 sampel dengan jumlah feature 20 dan kelasnya 2, random state dan 42. Oke, data sintetisnya saya buat, kemudian saya tampilkan data sintetis, 5 data sintetis awal ya, seperti ini. Kemudian saya lihatkan distribusi datanya. Jadi distribusi datanya karena ini data sintetis, jadi data distribusi kelasnya itu seimbang 50% masing-masing untuk kelas target satu dan target 2. Selanjutnya ini saya perlihatkan distribusi data yang ada pada kelas pada data set untuk target satu dan target 0 dapat dilihat di sini berdasarkan histogramnya ini cukup normal ya Kak ya. Selanjutnya ini scatter plot. Nah, saya tampilkan beberapa scatter plot untuk fitur satu dan fitur ke 0 antara targetnya tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya
saya melakukan split data dengan menggunakan fungsi train test split yang ada di sklearn. Fungsinya adalah untuk mendapatkan xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Nah, kemudian dapat nilai seperti ini. Nah, fungsi saya ini nanti saya ingin melakukan hyperparameter tuning ya. Di sini ada 3 nilai parameter yang saya coba. Yang pertama adalah learning rate-nya. Saya pakai 3 kemungkinan nilai learning rate, kemudian end iteration, jumlah iterasinya, dan juga fit intercept. Apakah kita perlu menambahkan bias? Kalau true artinya kita perlu tambahkan bias, kalau false artinya tidak perlu. Nah, jadi dari 3 kemungkinan ini kombinasi hyperparameter apa sih yang paling memberikan nilai akurasi yang paling baik nanti dari modelnya? Nah, saya menggunakan fungsi grid search ya. Selanjutnya, eh, setelah saya jalankan fungsi grid search-nya, nanti didapatkan bahwa jumlah terbaik, maaf ya, ini saya tutup ya Kak. Nah, bahwa yang terbaik di sini ada masing-masing nilai berdasarkan cross validation yang sudah dilakukan, mana yang memberikan nilai terbaiknya. Jadi di sini saya tampilkan nilai terbaik atau base modelnya. Base model terbaik adalah ketika fit intercept-nya adalah false, learning rate-nya adalah 0,1, dan iteration-nya adalah 500. Oke. Nah, kemudian saya melakukan evaluasi modelnya, model terbaik. Evaluasinya berdasarkan data tes, itu adalah 0,845. Kemudian ini classification report-nya ya, 0,86 precision report, export, dan support. Selanjutnya saya akan melakukan menghasilkan prediksinya dengan menggunakan 10 data sampel secara acak data pada data set. Nah, dapat dilihat data tes ya, berdasarkan data pada data tes, nilai klasifikasinya atau nilai akurasinya sekitar 0,8 atau 80%. Nah, di sini kemudian saya akan membuat nilai sampel yang baru ya Kak ya, data sampel yang baru untuk melihat eh, apakah apakah model itu memiliki akurasi yang baik ketika diberikan data set yang baru atau data set di luar data pelatih, data training dan data testing tadi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai akurasinya 0,6. Masih di atas base model ya Kak ya, karena base model saya tadi kan 0,5. Ya, masih sedikit di atas base model ya. Ya, boleh dibilang modelnya lah ya Kak ya. Nah, jadi seperti itu Kak hasilnya. Hasil dari run kode saya. Nah, kesimpulan yang bisa saya dapatkan adalah uh, Cognitive Regression ini adalah algoritma klasifikasi yang sederhana, namun efektif untuk masalah linear. Implementasi dan eksperimen dari Sudurput ini sudah membantu saya dalam memahami proses pembelajaran model dari data. Untuk referensinya, saya menggunakan materi-materi yang ada dari Pekmen dan kodenya bisa diakses melalui link di berikut ini. Baik, terima kasih ya Kak atas perhatiannya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.